Strategi Consumer Podcast. Ruang aman buat kita semua ngebahas liku dunia belanja dari sudut pandang anak muda nih. Bareng aku Inaya Fadila yang bakal jadi host kalian dan memandu obrolan seru kita selama 30 menit ke depan. Di episode kali ini jujur aku excited kali nih, tapi kayak agak ketar-ketir gitu ya. Soalnya aku bakal berhadapan langsung nih sama seseorang yang kerjaannya ngebongkar rahasia terdalam dari isi otak kita pas lagi belanja. Halo guys, perkenalkan saya Aditya Ramadan, partner diskusi Inaya Fadila hari ini. Di sini peran saya ini adalah sebagai pakar perilaku konsumen atau bisa dibilang itu rem tangan kognitif kalian semua. Tugas saya sederhana sih, yaitu membongkar semua alibi emosional yang biasa dipakai anak muda modern buat menjustifikasi kebiasaan belanja mereka yang suka nggak masuk akal, terutama kalau jarum jam udah lewat dari angka jam 10 malam gitu. Nah, dengan itu aja mulai kerasa nih ya tensinya. Jadi guys, judul episode kita hari ini tuh adalah Couch Commerce atau bahaya belanja tengah malam di live streaming. Kita nih sengaja nih pakai metode debat interaktif The Shopaholics versus The Analysis. Nah, aku bakal menyuarakan suara hati mayoritas Gen Z modern yang ngerasa kalau cekot barang sambil rebahan malam itu adalah hak asasi penyembuhan diri alias self healing. Sementara Adan sebagai pakar bakal ngebedah mekanismenya nih secara alamiah. Nah, betul banget Nay, dan ini tuh bukan debat kursi kosong ya. Semua argumen yang bakal saya keluarin nanti didasarkan pada integrasi minimal 8 materi perkuliahan yang sudah kita pelajari pada waktu lalu, mulai dari teori motivasi, komunikasi baru, hingga algoritma keputusan. Ditambah lagi nih ada data real berupa angka statistik dan transkrip wawancara asli dari tugas mini riset UTS kita kemarin yang udah kita lakukan pada 30 responden mahasiswa aktif. Jadi siapkan posisi ternyaman kalian. Mari kita mulai debat ilmiah yang super santai ini. Oke nih Dan, kita langsung mulai aja ya ke segmen pertama. Sebagai pembuka nih, aku nih mau ngasih lihat sudut pandang aku sebagai konsumen aktif. Menurut aku, fenomena jutaan anak muda begadang demi nonton live streaming di TikTok Shop atau Shopee Live itu adalah sebuah berkah buat ekonomi kita nih. Kayak bayangin aja nih, kita bisa belanja produk fashion estetik, skincare, atau aksesoris gadget langsung dari kamar kosan kita tanpa hambatan jarak. Ini kan kayak sangat mendukung nih program SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi UMKM. Apa malah ngasih bahaya nih, label bahaya nih buat kita? Pertanyaan awal yang bagus sih Nay. Kacamata kamu itu adalah kacamata makro komersial yang biasa dipakai platform e-commerce buat jualan narasi. Tapi mari kita bedah secara komprehensif menggunakan literatur dasar perilaku konsumen. Emang benar kalau digitalisasi itu membuka pasar, tapi kalau volume penjualan tersebut digerakkan oleh perilaku konsumsi yang merusak diri sendiri atau yang secara akademis itu biasanya disebut dengan injurious consumption, maka dalam jangka panjang ekonomi kita itu justru akan keropos gitu. Konsumen yang sehat finansial itu kan fondasi utama ekonomi yang berkelanjutan sesuai pilar SDG 8 pertumbuhan ekonomi. Bentar dulu nih, letak ngerusaknya itu di mana ya? Dan kan kita kan nggak ngerugin orang lain gitu, barangnya dikirim, penjualnya juga dapat duit, kita dapat barangnya, adil kan? Kalau pertanyaan gitu, kerusakannya itu ada pada matinya fungsi kontrol akibat hilangnya pembatas fisik atau yang kita kenal itu sebagai couch commerce. Seperti yang dijelaskan dalam literatur Monster Blog tentang arsitektur pilihan dalam dunia digital, e-commerce modern itu dirancang untuk menghilangkan apa yang disebut sebagai the pain of paying. Di zaman dulu nih, kalau kamu mau belanja, kamu itu harus mengalami rentetan hambatan fisik. Kayak ganti baju dulu, keluar kosan, jalan ke toko, milih barang secara manual, antri di kasir, dan puncaknya adalah menyerahkan lembaran uang cash dari dompet kamu gitu. Jadi kalau secara psikologis melihat fisik uang yang
Berpindah tangan itu memicu rasa sakit atau keberatan di otak yang berfungsi sebagai rem alami agar kita tidak boros gitu. Wah, kalau itu sih aku akuin ya, pas megang uang fisik itu ngelihat dompet makin tipis tuh kayak buat kepikiran kali gitu. Tapi sekarang kan tinggal klik pakai e-wallet atau aktifin pay later gitu kan. Praktis sekali dan kayak nggak ngerasa sama sekali pas bayar. Nah, ya itu. Justru disitulah letak jebakan mematikannya. Ketika teknologi berhasil memangkas the point of paying sampai ke titik nol, kamu itu nggak lagi ngerasa kehilangan apa-apa saat bertransaksi. Nominal digital itu cuman angka di layar yang nggak punya beban emosional. Akibatnya, transaksi terjadi dalam hitungan detik tanpa adanya pertimbangan rasional. Nah, jika mayoritas manusia dan anak muda kita setiap malam menghabiskan uang saku atau bahkan limit utang masa depan mereka demi barang-barang yang nggak produktif hanya karena kemudahan, kita sedang menciptakan masyarakat yang rapuh secara finansial. Pertumbuhan ekonomi di bawah SDG 8 akan nggak pernah tercapai kalau produktivitasnya anak mudanya diganti dengan utang konsumtif yang nggak sehat gitu. Oh, wah penjelasan dan ini rasanya sakit membayar itu lumayan menohok gitu ya. Iya Tapi sebagai pembelaan nih, aku nih punya alasan psikologis yang nggak kalah kuat nih. Kayak cobalah dan bayangin posisi kita sebagai mahasiswa modern nih, jam 11 malam, tugas kuliah yang numpuk dari pagi, akhirnya kelar di submit. Apalagi kondisi kosan sepi kali gitu Iya kan, sih. dengan badan yang capek, perut yang keroncongan, nungguin abang gojek online nganter makanan malam. Kayak contohnya aku beli martabak gitu ya Iya. kan, malam hari yang terkenal di Medan itu. Terus di momen transisi yang gabut, lelah dan bosan kayak gitu, nah ngebuka live streaming itu kayak murni hiburan gratis nih, dan nyenengin kali lah buat kita Iya ini. sih. Apalagi pas aku lihat produknya lucu, imut gitu kan. Is, pas Terus sekali kayak sih. pas aku check out nih, ada sensasi bahagia gitu yang mengalir deras. Kayak masa pemenuhan kebahagiaan emosional kayak gini tuh disalin juga kah? Alibi kamu sangat emosional dan terdengar manusiawi sih. Tapi sebagai pakar nih ya, gue nih harus membedah fenomena ini memakai pisau ilmiah seperti materi 3 kemarin tentang motivasi dan emosional. Keadaan yang kamu sebutkan tadi itu emang bosan malam-malam sendirian di kos setelah energi otak lo habis dipakai ngerjain tugas adalah kondisi yang rentan disebut dengan ego depletion. Di titik ini terjadi apa yang dinamakan need arousal atau kebangkitan kebutuhan secara kognitif dan emosional yang dipicu oleh faktor internal gitu. Menurut Schiffman dalam teori dinamika motivasi konsumen, ketika keseimbangan psikologis seseorang terganggu akibat rasa bosan atau lelah, tubuh kita ini secara otomatis akan mencari stimulus eksternal untuk mengembalikan keseimbangan emosi tersebut gitu. Oh, berarti sensasi bahagia yang aku dapetin pas belanja itu sebenarnya proses alami otak doang ya? Proses alami yang dieksploitasi oleh pemasar digital. Nah, ketika bahagiaanmu turun karena lelah, otakmu itu mendapatkan immediate gratification atau kepuasan yang instan yang bisa memicu hormon dopamine secara tepat. Belanja digital di tengah malam ini menyediakan itu tanpa lo harus beranjak di tempat tidur lo gitu. Kamu itu nggak lagi membeli produk karena manfaat fisiknya, tapi kamu sedang membeli sensasi berburu dan kepuasan sesaat demi memperbaiki mood kamu itu yang lagi drop atau lagi nggak mood gitu. Tapi kan Dan, Aden tuh harus paham juga nih kalau interaksi live streaming itu beda kali sama katalog foto biasa. Kayak hostnya yang interaktif banget, mereka juga ramah, bisa langsung nunjukin detail bahannya pas kita minta. Kayak, Kak coba dong spill Iya sih. jilbab warna ini gitu lewat komentar ya kan. Itu tuh yang kayak bikin kita tuh merasa dihargai dan kayak terikat gitu secara emosional. Nah, iya benar, tepat sekali tuh. Dan itulah strategi inti dari e-commerce modern, membangun consumer involvement atau keterlibatan konsumen tingkat tinggi pada produk yang sebenarnya bernilai rendah atau tidak mendesak.
Melalui konsep shoptainment, pemasar melebur batas antara hiburan dan perdagangan. Ketika host menyebutkan nama akun kamu, lalu kan menjawab pertanyaan kamu secara personal gitu yang kamu tanyakan di kolom komentar. Ditambah lagi kan pasti ada latar-latar musik yang dinamis dan visual yang penuh warna. Sistem limbik otak kamu itu yang ngatur emosi dan impulsivitas bakal mengambil alih kendali penuh. Sementara neokortex kamu, bagian otak kamu yang bertugasnya hanya berpikir secara logis, matematis dan penuh pertimbangan, sedang tertidur pulas karena kelelahan malam hari. Jadi kamu membuat keputusan pembelian bukan dalam kondisi sadar secara logis, tapi kamu dalam kondisi yang lagi trans emosional gitu. Gila ya, kayak ngeri juga ya kalau dibilang trans emosional Iya sih. gitu. Tapi nih ya, kayak ngomong-ngomong soal strategi pemasar, aku nih punya satu kecurigaan nih. Kan kita nih kadang ngerasa kayak aplikasi belanja kita nih punya indera keenam nih, atau dukun digital Iya lah ya. Kayak pernah nih siangnya nih aku cuma iseng nih kan ngetik kata kunci kayak contoh aku lagi mau cari baju olahraga atau tas yang estetik yang imut gitu ya kan di Google, karena kan pengen nih dipakai buat olahraga nih di lapangan Merdeka atau pas CFD Iya sih. atau sekadar nongkrong nih di daerah kafe gitu ya kan. Ya. Anehnya pas malam pas aku buka aplikasi sosial media atau e-commerce gitu, di beranda aku tuh kayak langsung tuh muncul live streaming yang lagi nge-review barang yang persis kali aku cari tadi siang, lengkap dengan potongan harga khusus malam itu. Jadi tuh kayak ini beneran takdir gak sih gitu. Twist banget ya. Jadi kayak awalnya cuman iseng-iseng, tiba-tiba buka TikTok munculnya itu ya Iya. kan. Jadi, itu tuh sama sekali bukan takdir ataupun kebetulan yang magis gitu. Tapi itu adalah murni kerja keras dari arsitektur teknologi, seperti yang kita pelajari pada materi 11 dan 12 kemarin tentang lingkungan komunikasi baru. Jadi otak kita dan perilaku kamu itu sedang dikejar secara agresif gitu oleh sistem algoritma yang dinamakan real time bidding atau RTB gitu, yang terintegrasi melalui API data korporasi. Begitu kamu mengetikkan pencarian apapun di internet pada siang hari, rekam jejak kamu yang kamu carikan tadi itu langsung disimpan sebagai cookies preferensi. Data preferensi kamu ini langsung dilelang secara otomatis dalam hitungan milidetik bahkan kepada platform e-commerce yang siap menembakkan konten-konten live streaming yang paling relevan langsung ke layar handphone kamu pada jam-jam malam hari. Jadi sistem ini tuh tahu kapan kamu lagi megang lagi megang HP atau lagi senggang gitu dan siap dieksploitasi. Jadi kamu tuh kalau karena kan sistem tahu nih kalau kamu lagi malam-malam nih senggang nih, Iya. tapi kamu siang tadi tuh lagi nyari-nyari. Jadi malam tuh dia langsung muncul semua live streaming, bahkan konten-konten yang tadi siang tuh kamu cari gitu. Oh, jadi data kita itu dicatat atau dijual secara real time. Pantesan pas aku buka langsung pas banget barangnya gitu. Tapi tetap aja ya kalau yang jual itu influencer atau selebgram favorit aku yang emang aku follow dari lama, aku tetap nggak bakal berkutik sih. Kayak penyampaian mereka tuh kelihatan real, jujur, persuasif dan kredibel banget dan Iya, disitulah tuh fungsi taktis dari opinion leader atau influencer digital dalam landscape komunikasi modern gitu. Tugas influencer ini adalah meruntuhkan filter pelindung psikologis konsumen yang disebut perceptual defense. Biasanya otak kita nih punya benteng alami buat nolak iklan yang terlalu jualan atau hard selling. Tapi ketika produk itu dipresentasikan oleh seorang komunitas digital influencer yang kamu kagumi gitu, kayak kamu misalnya kagum sama Cortis gitu kan ya. Iya. Jadi kan misalnya Cortis ini lagi mempromosikan produk itu, jadi kan kamu tuh kagum gitu loh. Jadi otak kamu tuh nggak lagi membaca itu sebagai upaya komersional yang manipulatif, melainkan sebuah rekomendasi tulus dari seorang influencer yang kamu kagumi. Jadi kredibilitas semu inilah yang melunasi semua keraguan kognitif kamu gitu. oh gitu.
gitu. Tambah lagi nih kalau di layar live streamingnya muncul notifikasi berturut-turut kayak akun Budi baru aja membeli, akun ini baru aja membeli, keranjang nomor 3 tinggal sisa 2 barang lagi nih gitu kan. Terus hostnya kayak teriak-teriak gitu tuh pakai pengeras suara atau voucher itu bakal hangus nih dalam 30 detik. Nah itu tuh yang ngebuat kayak dada aku tuh kayak deg-deg kayak langsung sesak, panik kali, kayak takut gitu loh kalau nggak kebagian. Iya sih, emang gitu. kalau misalnya kita buka TikTok atau lihat live streaming, terus hostnya tuh teriak-teriak kayak, ih cepetan check out, sisa satu lagi nih, buruan. Batu kan banyak tuh kan kayak ini terima kasih sudah check out, ini sedang membeli ini, terima kasih kata hostnya kayak gitu. Jadi hostnya tuh memburu-buruan. Itulah itu namanya psikologis tingkat tinggi yang memanfaatkan prinsip social proof. Ketika kamu dipaparkan pada indikator visual bahwa ratusan orang lain itu di detik yang sama lagi rebutan untuk membeli barang tersebut, otak kamu itu menerima konfirmasi instan bahwa tindakan membeli itu adalah keputusan yang benar dan divalidasi oleh kelompok sosial. Kondisi ini memicu sindrom FOMO kan banyak tuh kan FOMO atau fear of missing out. Jadi ketakutan akan tertinggal atau kehilangan kesempatan emas gitu. Teori psikologis konsumen juga membuktikan bahwa rasa takut kehilangan itu kekuatannya kali lipat lebih dahsyat dalam mendorong tindakan impulsif dibandingkan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan biasa. Jadi kamu terpaksa menekan tombol check out bukan butuh barangnya, tapi karena panik takut kalah bersaing dengan penonton lain. Jadi kamu takut nih nanti tiba-tiba diambil dia, tiba-tiba udah habis gitu. Jadi kamu langsung check out aja gitu. Oke, dan semuanya udah jelas nih dari teori dan tadi emang kayak dapat banget nih logika ilmiahnya. Tapi aku nih mau nantang ada nih sekarang kayak emang beneran ya fenomena ini tuh terjadi secara masif di sekitaran kita. Coba buka data dari laporan riset UTS kita yang kemarin itu, kelompok kita kemarin, biar kita tuh bisa ngeliat nih buktinya secara real, secara nyata kayak yang terjadi pada mahasiswa gitu. Iya sih, sebenarnya kita harus butuh data juga kan, karena data itu nggak pernah bohong. Nah, kita bedah bareng-bareng data primer dari laporan kita UTS kemarin. Itu dari laporan itu ada 30 responden mahasiswa aktif. Faktanya itu sangat mengejutkan sekali sih. Ketika diajukan pertanyaan mengenai apa pemicu utama mereka menekan tombol check out di tengah malam, mayoritas responden itu mengakui bahwa pemicunya itu bukan karena barang lama mereka sudah rusak atau habis, tapi itu murni karena dia tergiur oleh visualisasi estetika produk di layar HP mereka serta teknik komunikasi persuasif dari host live streaming yang sangat intensif. Jadi setelah diteliti mereka itu emang kalau lagi live streaming itu kan visualnya bagus tuh. Jadi mereka tuh langsung check out itu dari visualnya, bagus, lucu, atau karena estetik ini jadi check out gitu. Oh gitu, kayak ternyata data riset kita tuh betulan valid ya, kayak presentasikan apa yang aku rasain langsung nih kalau dikaitkan sama bab proses keputusan. Ini penjelasannya nih gimana nih Dan menurut? Nah ini nih hubungannya erat banget nih sama materi kita yang ke-13 kemarin tentang proses keputusan konsumen, khususnya pada tahap awal yaitu problem recognition atau pengenalan masalah. Nah berdasarkan teori dasar, pengenalan masalah itu terbagi menjadi 2 gaya. Yang pertama itu ada actual state style, di mana konsumen bergerak membeli karena kondisi nyata barangnya memang sudah habis atau rusak. Dan yang kedua itu desired state style, di mana kebutuhannya sengaja diciptakan karena konsumen disuguhkan pada visualisasi keadaan ideal yang jauh lebih tinggi dari kondisi aslinya. Live streaming tengah malam adalah mesin pencetak gaya di state style secara masif, karena mahasiswa yang awalnya merasa hidup dan penampilannya baik-baik aja mendadak merasa dirinya tuh kurang modis, kurang estetik, dan merasa mereka tuh punya masalah penampilan gitu karena melihat kontras visual yang disajikan di layar handphone mereka pada saat mereka lihat live streaming gitu. Tapi kan Dan, bukannya mahasiswa itu kelompok konsumen yang berpendidikan ya, kayak
harusnya tuh kita punya nih kalkulasi rasional dong, kayak misalnya minimal membandingkan besaran harga dan diskon antar toko nih biar kayak dapat penghematan maksimal dari uang saku kita. Itu kan logis, apalagi kan anak mahasiswa gitu kan, banyak yang anak-anak kos gitu kan. Iya sih, idealnya sih harusnya gitu ya, Nay. Tapi dalam teori keputusan ada yang disebut dengan aturan keputusan leksikografis. Nah, sebuah algoritma berpikir di mana konsumen ini membandingkan beberapa alternatif mereka, alternatif merek suatu produk secara ketat berdasarkan satu atribut tunggal yang dianggap paling krusial dalam konteks mahasiswa. Itu biasanya adalah harga yang paling murah atau potongan harga terbesar. Dugaan awal kita kan di UTS kan ngiranya bahwa mahasiswa ini bakalan ketat banget nih menerapkan aturan ini demi menjaga stabilitas dompet mereka yang terbatas. Tapi tahu nggak apa temuan kualitatif terdalam dari riset kita? Itu tuh aturan rasional ini tuh absen total pada jam-jam kritis tengah malam gitu. Loh, kok bisa absen? Kayak apa bukti konkretnya tuh di laporan UTS kita, Dan? Kamu lihat aja transkrip wawancara yang mendalam kita kemarin dengan informan yang bernama Hidayat. Dia tuh secara jujur tuh emang mengakui gitu, untuk check outnya itu nggak dipikir-pikir panjang, Bang. Iya, langsung aja. Jadi hal senada itu juga diungkapkan oleh informan kita yang namanya tuh Fani. Fani ini mengaku langsung menekan tombol konfirmasi pembayaran tanpa sempat membandingkan dengan toko sebelah, karena takut voucher diskonnya tuh hangus dalam hitungan menit. Jadi mahasiswa pada jam-jam rawan tersebut mengalami manipulasi persepsi yang disebut dengan GND atau Just Noticeable Difference. Jadi pemasar itu sengaja mengemas potongan harga tipis dengan desain visual, tulisan merah menyala, efek coretan harga, dan countdown tiruan seolah-olah menurunnya itu drastis di atas ambang batas persepsi normal. Jadi akibatnya logika matematis mahasiswa yang sudah kelelahan di malam hari berhasil dikelabui dengan mudah. Nah, jadi emang kan banyak live streaming itu kayak potongan harga yang harga aslinya tuh betul-betul dicoret, padahal harga aslinya tuh ya itu gitu, tapi mereka sengaja pakai sistem harga asli dicoret jadi ditambah diskon dengan tulisan flash sale atau dengan waktu-waktu terbatas. Jadi itulah yang ngebuat kita tuh padahal udah capek tiba-tiba lihat langsung pengen nih check out gitu tanpa pikir panjang gitu. Apalagi kayak harganya itu kan turun drastis sekali gitu kan. Iya. Wah, gokil kali sih, Dan, kayak mendengar paparan data riset UTS kita digabungin dengan deretan teori perkuliahan tadi. Jujur nih ya, aku tuh ngerasa kesindir nih, sekaligus kayak tersadar kali lah ini, Dan, kayak ternyata kebiasaan check out malam hari yang selama ini aku anggap sebagai pilihan bebas dan self healing ini tuh sebenarnya adalah hasil manipulasi ekosistem digital yang memanfaatkan titik terlemah akun ataupun dari psikologis kita ini yang pas lagi capek gitu kan. Pantesan nih kayak banyak kali nih barang yang aku beli lewat paylater tengah malam gitu, pas paketnya datang ke kosan malah berakhir itu jarang kali yang aku pakai dan cuman numpuk dan kayak gak jelas gitu di lemari baju aku itu. Jadi kayak sia-sia gitu gak sih aku belinya gitu. Iya sih, emang benar sekali sih itu, Nay. Dan tindakan membeli barang yang pada akhirnya tidak memberikan nilai manfaat yang melainkan hanya demi pemenuhan kepuasan emosional sesaat, itu dalam kacamata etika ekonomi itu disebut sebagai perilaku tabzir gitu, atau pemborosan yang sangat merugikan. Jadi kamu tuh kayak beli tiba-tiba nggak dipakai, menumpuk aja dia. Buat apa kan? Jadi buat sampah doang gitu. Nah, bentuk konkret dan injurious consumption yang secara perlahan itu menggerogoti kesehatan finansial masa depan generasi kita gitu. Bukti nyata lainnya itu seperti yang ada di laporan UTS kita kemarin menunjukkan bahwa tingkat kecemasan mahasiswa pasca pembelian atau post cognitive dissonance itu tergolong sangat tinggi dengan perolehan skor rata-rata itu mencapai angka 3,73. Jadi artinya tuh mayoritas mahasiswa ini langsung didera rasa menyesal, stres, cemas, gitu aja gitu. Mereka terbangun di pagi hari dengan rasa itu gitu. Jadi tanpa mereka menyadari saldo mereka tuh padahal udah terkuras drastis atau tagihan paylater mereka tuh membengkak gitu. Jadi kan sia-sia.
betul itu. Menyesal kemudian emang nggak enak kali sih, Dan. Karena ada pepatah penyesalan selalu datang di akhir. Ya, Kalau iya. di awal tuh namanya pendaftaran. Nah, aku tuh sering kali kayak ngalamin itu tuh. Nah, kalau fenomena destruktif ini tuh dibiarin terus menerus ya, kualitas hidup finansial Gen Z nih ke depannya itu bisa bahaya kali sih, Dan. Kayak aduh, stop deh gitu kan. Iya sih. Nah, sebagai penutup dari sesi debat dan diskusi kita hari ini, menurut Ada nih, apa nih rekomendasi strategis jangka panjang agar ekosistem e-commerce ini tuh bisa berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat nih sesuai pilar SDG 8? Kalau dari saya tuh solusinya tuh nggak bisa cuman sekedar himbauan moral sih, Nay. Tapi terus ada intervensi struktural pada arsitektur pilihan digital itu sendiri. Jadi kayak merekomendasikan platform e-commerce masa depan untuk mengembangkan dan mengadopsi fitur proteksi konsumen inovatif yang kita beri nama ethical auto lock control. Nah, fitur berbasis kecerdasan buatan ini akan otomatis aktif ketika mendeteksi akun konsumen itu melakukan aktivitas transaksi belanja di atas jam 10 malam. Sistem ini akan menerapkan mekanisme pooling of period wajib selama 15 menit. Jadi ketika kamu menekan tombol beli tengah malam, itu aplikasi itu nggak akan langsung memproses pembayaran kamu, tapi melainkan dia mengunci transaksi kamu itu untuk sementara dan memunculkan pop-up edukatif suhu emosional dan kognitifmu saat ini terdeteksi sedang tidak stabil akibat kelelahan di malam hari. Tidurlah sekarang, kami akan mengamankan barang ini di keranjang belanjaanmu hingga besok pagi jam 8 agar kamu bisa mengevaluasinya kembali secara logis dan rasional. Jadi ini emang penting sih aplikasi ini kita terapkan. Jadi kita kayak lagi capek tiba-tiba langsung check out, mending kita kasih biar deh check outnya besok pagi pas kita udah bener-bener udah ada energi. Jadi kita bisa kita lihat-lihat lagi nih paginya, betul nggak ya check out nggak ya, apa ini berguna nggak ya gitu. Jadi emang ini solusinya sih menurut saya gitu. Keren dan solutif kali sih idenya, Dan. Jadi esensi teknologi kedepannya itu bakal dipakai bukan cuma buat memeras isi dompet konsumen secara agresif, melainkan ikut bertindak proaktif dalam melindungi kesejahteraan mental serta stabilitas finansial penggunaannya ya. Dengan begitu, sirkulasi ekonomi digital kita ini bisa bertumbuh secara berkelanjutan, inklusif, sehat, dan benar-benar menyediain lingkungan yang layak bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita mulia dari SDG 8. Tepat sekali sih, Nay, dan itulah esensi terdalam dari kita mempelajari ilmu perilaku konsumen sejati. Itu tuh bukan untuk merancang trik manipulasi pasar demi keuntungan sepihak, melainkan untuk menciptakan keharmonisan nilai yang adil, etis, dan seimbang antara pihak produsen dan konsumen. Gokil kali sih diskusi kali ini, dan debat kita hari itu kayak benar-benar ngebuka mata kita kali nih. Dan kayak gak terasa guys sih, kayak kita udah bedah tuntas nih guys seluruh segmen, mulai dari pembukaan makro, lab psikologis, jebakan digital, algoritma, bedah tuntas data real laporan UTS kelompok kita kemarin, sampai ngerekomendasiin masa depan dengan sangat jelas dan berbobot. Semoga podcast kelompok kita ini dapat penilaian maksimal atau nilai A+ nih dari Ibu Siti Aisyah MM. Amin. Akhir kata, aku Ina Fadila selaku host dan mantan shopaholic yang udah tobat nih. Dan saya Aditya Ramadan sebagai pakar perilaku konsumen pamit undur diri. Ingat guys, tetap kritis sebelum membeli, kendalikan emosimu pada jam-jam rawan. Dan sampai jumpa di episode seru berikutnya. Salam konsumen strategis. Bye bye semuanya.